Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas lagi prediksi soal uji pengetahuan PPG piloting guru tertentu tahun 2024 untuk piloting 3 ya persiapan UP. Baik, kita menuju nomor satu. Seorang guru matematika mengajar di kelas dengan kemampuan yang sangat beragam. Beberapa siswa sudah menguasai konsep persamaan linear dengan baik, sementara yang lain masih berjuang memahami dasar-dasar persamaan. Guru ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pertanyaannya, apa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang paling efektif untuk mengatasi perbedaan kemampuan siswa dalam memahami persamaan linear? A. Memberikan soal yang sama kepada seluruh siswa, namun dengan waktu yang penyelesaian lebih lama bagi siswa yang mengalami kesulitan. B. Menyediakan lembar kerja yang sama kepada semua siswa, tetapi dengan pendampingan khusus bagi siswa yang lambat memahami. C. Membagi kelas berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan soal yang lebih kompleks bagi siswa yang sudah menguasai materi, serta soal dasar bagi siswa yang belum menguasai. D. Mengajarkan ulang konsep persamaan linear kepada semua siswa sampai mereka mencapai tingkat pemahaman yang sama. E. Menghindari penggunaan persamaan linear dan fokus pada konsep yang lebih sederhana agar seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membagi kelas berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan soal yang lebih kompleks bagi siswa yang sudah menguasai materi, serta soal dasar bagi siswa yang belum menguasai. Dengan strategi ini, merupakan pendekatan efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi karena memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Siswa yang sudah menguasai konsep persamaan linear dapat diberikan tantangan yang lebih kompleks untuk memperdalam pemahaman mereka. Sementara siswa yang masih berjuang dengan dasar-dasar persamaan linear dapat fokus pada materi yang lebih sederhana. Ini memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi aktif dan merasa termotivasi dalam pembelajaran. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C. Mengajarkan ulang konsep persamaan membagi kelas berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan soal yang lebih kompleks bagi siswa yang sudah menguasai materi, serta soal dasar bagi siswa yang belum menguasai. Nomor dua, dalam pelajaran IPA tentang ekosistem, seorang guru menghadapi kesulitan saat sebagian siswa sudah dapat menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Sementara siswa lain masih kesulitan memahami definisi dasar ekosistem. Guru ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi semua siswa. Pertanyaannya, pendekatan mana yang paling sesuai untuk diterapkan? A. Memberikan definisi ekosistem secara berulang-ulang kepada seluruh kelas sampai semua siswa memahaminya. B. Menyediakan materi tambahan berupa lembar kerja sederhana bagi siswa yang kesulitan dan meminta siswa yang sudah memahami materi untuk mengajarkan teman mereka. C. Menugaskan siswa yang sudah menguasai materi untuk melakukan analisis dalam tentang interaksi ekosistem. Sementara siswa lain mendapatkan tugas untuk memahami komponen dasar ekosistem. D. Mengurangi pembahasan mengenai ekosistem yang kompleks agar seluruh siswa dapat belajar bersama dalam kecepatan yang sama. E. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka dan meminta siswa yang cepat memahami untuk menunggu sampai semua siswa lain memahami materi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menugaskan siswa yang sudah menguasai materi untuk melakukan analisis mendalam tentang interaksi ekosistem. Sementara siswa lain mendapatkan tugas untuk memahami komponen dasar ekosistem. Alasannya, pendekatan ini memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Siswa yang sudah memahami konsep dasar ekosistem dapat ditantang untuk melakukan analisis lebih dalam. Sementara siswa yang masih kesulitan dapat fokus pada penguasaan komponen dasar ekosistem. Dengan cara ini, setiap siswa tetap terlibat dalam pembelajaran dengan cara yang relevan dan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kunci jawaban nomor dua adalah C. Menugaskan siswa yang sudah menguasai materi untuk melakukan analisis mendalam tentang interaksi ekosistem, sementara siswa lain mendapatkan tugas untuk memahami komponen dasar ekosistem. Nomor tiga, dalam pelajaran sejarah, seorang guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan tugas analisis tentang perkembangan evolusi industri.
Siswa dalam kelas tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis yang sangat bervariasi, sehingga guru memahami tantangan dalam menyusun tugas yang sesuai bagi semua siswa. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat merancang tugas yang tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi? Untuk tugas analisis ini, A membagi siswa menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberi tugas menganalisis dampak revolusi industri di seluruh dunia, sementara kelompok lainnya hanya mempelajari aspek revolusi industri di negara tertentu. B memberikan soal yang sama kepada seluruh siswa, tetapi dengan tenggang waktu yang lebih fleksibel bagi siswa yang lambat. C menyediakan pertanyaan analisis dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda, di mana siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan berpikir kritis mereka. D mengurangi komponen analisis dari tugas agar siswa yang kesulitan dapat mengerjakan tanpa terlalu banyak berpikir kritis. E membatasi tugas hanya pada aspek yang lebih sederhana agar siswa dengan kemampuan rendah tetap bisa mengikuti pelajaran. Jawaban yang paling tepat nomor 3 adalah C. Menyediakan pertanyaan analisis dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda, di mana siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan berpikir kritis mereka. Alasannya, pendekatan ini memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif dengan menyediakan pertanyaan analisis yang bervariasi dalam tingkat kesulitan. Setiap siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Siswa yang lebih mampu dapat mengeksplorasi pertanyaan yang lebih kompleks, sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan dapat memilih pertanyaan yang lebih sederhana. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka secara bertahap. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah C. Menyediakan pertanyaan analisis dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda, di mana siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan berpikir kritis mereka. Nomor 4. Seorang guru seni budaya ingin mengajarkan teknik batik kepada kelas dengan kemampuan yang beragam. Sebagian siswa sudah pernah belajar teknik dasar batik, sementara yang lain belum pernah mencoba. Guru ingin memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pertanyaannya, apa pendekatan terbaik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam situasi ini? A. Memberikan tugas yang sama kepada seluruh siswa dan memberikan waktu tambahan kepada siswa yang baru mempelajari teknik batik. B. Menyediakan berbagai tingkat kesulitan dalam tugas batik seperti desain yang lebih sederhana untuk pemula dan desain yang lebih kompleks untuk siswa yang sudah menguasai teknik dasar. C. Mengurangi tingkat kesulitan proyek batik untuk seluruh siswa agar semua siswa menyelesaikan dengan hasil yang sama. D. Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam dan meminta mereka bekerja sama. E. Menghindari proyek batik dan fokus pada teknik yang lebih mudah agar tidak ada siswa yang kesulitan. Jawaban yang paling tepat adalah B, menyediakan berbagai tingkat kesulitan dalam tugas batik, seperti desain yang lebih sederhana untuk pemula dan desain yang lebih kompleks untuk siswa yang sudah menguasai teknik dasar. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Siswa yang sudah pernah belajar teknik dasar batik dapat diberikan desain yang lebih kompleks untuk menantang keterampilan mereka. Sementara siswa yang baru belajar dapat mulai dengan desain yang lebih sederhana. Dengan cara ini, semua siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jawaban nomor 4 adalah B. Menyediakan berbagai tingkat kesulitan dalam tugas batik, seperti desain yang lebih sederhana untuk memula dan desain yang lebih kompleks untuk siswa yang sudah menguasai teknik dasar. Nomor 5. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, seorang guru ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saat mengajarkan cara menulis esai argumentatif. Siswa di kelas memiliki kemampuan menulis yang berbeda-beda dari yang sudah mahir sampai hingga masih kesulitan merangkai ide. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kemampuan menulis esai argumentatif bagi semua siswa? A. Memberikan topik esai yang sama kepada seluruh siswa dan memperpanjang waktu bagi siswa yang kesulitan merangkai ide. B. Membagi siswa berdasarkan kemampuan menulis dan memberikan topik esai yang lebih sulit kepada siswa yang lebih mahir, sementara siswa yang lain dapat mendapatkan topik yang lebih sederhana. C. Menyediakan bantuan khusus kepada siswa yang kesulitan dengan memberikan mereka kerangka esai, sementara siswa yang lebih mahir diberikan kebebasan lebih dalam memilih topik dan merancang esai. D. Mengajarkan teknik menulis esai kepada seluruh siswa secara bersamaan tanpa memandang tingkat kemampuan. E. Menghindari penugasan esai argumentatif dan fokus pada tugas menulis yang lebih sederhana agar semua siswa dapat menyelesaikan dengan baik. Jawaban yang tepat adalah C.
Menyediakan bantuan khusus kepada siswa yang kesulitan dengan memberi mereka kerangka esai, sementara siswa yang lebih mahir diberikan kebebasan lebih dalam memilih topik dan merancang esai. Alasannya, pendekatan ini memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan dukungan yang sesuai untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Siswa yang kesulitan dapat dibantu dengan kerangka esai yang membantu mereka merangkai ide dan struktur penulisan, sementara siswa yang lebih mahir diberikan kebebasan untuk memilih topik dan merancang esai mereka sendiri sehingga mereka dapat mengeksplorasi ide-ide yang lebih kompleks. Ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan menantang bagi semua siswa. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Menyediakan bantuan khusus kepada siswa yang kesulitan dengan memberi mereka kerangka esai, sementara siswa yang lebih mahir diberikan kebebasan lebih dalam memilih topik dan merancang esai.